Dengan siaran ulang nih. Saya layar. Iya. Di layar nih, nanti si punya gurunya kan belakangnya layar tuh. Nah, karena layarnya blue screen, nah belakangnya mau dikasih background apa aja bisa. Gitu kan. Saya udah hitungin juga ke OBS pakai iklan paling virtual cam. Kamu hilang tuh, Din? Hah? Apa yang Enggak, di scroll dulu. Dibuka aja. Udah. Saya tutup dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 76 dan kelas 77, hari ini kita mulai pembelajaran Bahasa Indonesia. Kita masuk ke bab 2, yaitu mengenai cerita fantasi. Untuk kompetensi dasarnya, mohon diperhatikan ya, sampai selesai saya menjelaskan. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, nanti bisa chat ke WA saya aja. Oke? Untuk kompetensi dasarnya, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Mengidentifikasi unsur-unsur, lalu menelaah struktur dan kebahasaan teks dalam bentuk cerita fantasi. Lalu tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi, menceritakan kembali isi teks cerita fantasi, menelaah struktur dan kebahasaan teks fantasi, dan menyajikan teks cerita fantasi. Silakan dibuka LKS-nya bagi yang yang sudah mendapatkan buku. Jika masih ada yang belum, mohon untuk memperhatikan saat saya menjelaskan, agar nanti kalian juga tidak ketinggalan materi. Yang pertama, mengenai pengertian dari cerita fantasi. Cerita fantasi itu apa? Merupakan karangan. Kita dari cerita fantasi. Cerita itu apa sih? Merupakan karangan atau kamu itu membuat suatu ulasan sebuah cerita mengenai sesuatu, tetapi bersifatnya fantasi atau imajinasi. Apa yang kalian pikirkan saat kalian mendengar kata imajinasi atau imajinatif? Pastikan itu bersifat hayalan. Jadi cerita fantasi merupakan karangan yang bersifat imajinatif, artinya hanya sebatas hayalan semata atau dilebih-lebihkan. Jadi ceritanya itu tidak nyata, tidak berdasarkan cerita yang sebenarnya. Itu berbeda dengan cerita yang berdasarkan dunia nyata. Atau bisa juga kamu mengambil dari cerita yang ada di dunia nyata, tapi kamu lebih-lebihkan. Kamu membuat suatu hayalan, jadi tokohnya atau kamu bisa menjadi memiliki kesaktian seperti itu. Jadi seolah-olah itu memang tidak ada di dunia nyata. Jadi kamu berimajinasi. Itu merupakan cerita fantasi. Itu pengertiannya ya. Ingat ceritanya itu hanya bersifat hayalan atau imajinasi dan bersifat fiksi. Lalu mengidentifikasi karakteristik unsur pembangun cerita fantasi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tadi saya juga sudah menjelaskan mengenai pengertiannya. Lalu identifikasi karakteristik unsur pembangun cerita fantasi, lalu ke mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Ya. Jadi ada 3 poin saja. Nah, untuk poin kedua, mengidentifikasi karakteristik unsur pembangun cerita fantasi. Oke, untuk materi pertama, ada yang ingin ditanyakan? Untuk pengertiannya? Kalau ada yang ingin masih bingung, silakan kalian aktifkan saja unmute suaranya. Saya akan jawab. Untuk pengertian cerita fantasi, ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan ke poin kedua. Mengidentifikasi karakteristik unsur pembangun cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban. Di sini ada keajaiban, cerita mengungkapkan hal-hal yang supranatural atau kemisteriusan.
kegoiban yang tidak ditemui di dalam dunia nyata. Nah, jadi ini mengidentifikasi karakteristiknya. Apa sih maksudnya karakteristik? Jadi kamu bisa mengenali bagaimana sih cerita fantasi itu. Oh, ada karakteristik khususnya, karakternya. Jadi kamu itu jadi pada saat kamu membaca suatu cerita fantasi, jadi kamu paham, oh ternyata yang saya baca ini merupakan cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban. Ceritanya mengungkapkan hal-hal yang tadi, kemisteriusan, hal-hal supranatural, atau kegoiban yang tidak ada di dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi. Tadi saya sudah jelaskan, atau dunia imajinasi yang diciptakan oleh penulis. Jadi, kamu pun sendiri bisa membuat cerita fantasi berdasarkan hayalan kamu. Jadi, kamu berimajinasi, kamu tuangkan ke dalam suatu cerita fantasi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau masih bingung, nggak apa-apa, tanya aja daripada nanti kalian sudah memperhatikan, tapi masih ada yang bingung, tapi diem aja, mumpung kita bertatap mukanya walaupun lewat Zoom. Kalau biasanya kan lewat Classroom kan agak susah. Yang baru hadir, silakan diaktifkan videonya, gambarnya, menggunakan seragam ya. Yang baru hadir, silakan. Dan silakan absen di forum chat ya. Akan saya rekap absennya. Jangan lupa. Ada yang ingin tanyakan? Lanjut ya kalau tidak ada. Yang kedua yaitu ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis. Tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan juga dunia khayal yang diciptakan oleh pengarang. Nah, jadi ide di sini itu kamu bisa mengambil dari yang ada di dunia nyata itu tadi. Misalkan kamu mau menceritakan sebuah pulau, tapi pulaunya itu nanti ada beberapa misalkan ada beberapa kelompok, nanti mereka berperang, nanti salah satu kubunya itu mempunyai kekuatan. Misalkan kita ambillah misal Pulau Komodo. Nah, Pulau Komodo artinya misalnya di sana itu pasti kan isinya sekelompok komodo lah ya, anggap aja ya. Contohnya misalkan Pulau Komodo. Itu kan di dunia nyata ada dong yang namanya Pulau Komodo. Nah, kamu ingin membuat cerita fantasi dari Pulau Komodo tersebut. Jadi, kamu bisa berimajinasi, bisa saja kamu ada dua kelompok kubu Komodo, yang satu misalkan mereka ini misalkan berebut daerah tempat tinggal gitu. Jadi mereka itu sama-sama ingin menguasai gitu. Jadi ada dua kubu. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa sifatnya itu memiliki hal-hal yang kemisteriusan, terus mempunyai kekuatan juga. Nah, jadi komodonya itu misalkan jadi bisa mengeluarkan api, atau dari ekornya itu bisa mengeluarkan api, bisa kekuatannya bisa benar-benar seperti bukan komodo di dalam dunia nyata gitu. Nah, jadi kamu bisa berhayal di situ. Misalkan ngambil tadi Pulau Komodo. Jadi dari dunia nyata pun bisa apa saja. Jadi sumber ceritanya gitu. Jadi idenya. Kalau kamu belum mendapatkan idenya, ya kamu akan bingung. Tapi sih rata-rata ya memang dari dunia nyata. Lalu kamu imajinasikan ke dalam sebuah cerita fantasi. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Yang baru hadir, tolong ini yang masih, tolong diaktifkan videonya. Tolong diaktifkan videonya menggunakan seragam. Dan diperhatikan.
Maaf untuk yang bernama Velia Lucky, mohon diperhatikan. Mohon diperhatikan saat saya menjelaskan terlebih dahulu, baru kamu bisa ngobrol atau makan atau sarapan. Oke, bisa dilanjutkan ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, pada saat saya memberikan kesempatan, silakan kamu aktifkan suaranya. Lalu kamu bertanya, akan saya jawab. Oke? Lalu yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas ruang, dan waktu. Di sini jadi menggunakan latarnya itu ada dua. Yang pertama lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan yang ada di dunia nyata, dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Kenapa? Ya karena memang namanya juga imajinasi atau fantasi. Pasti pembahasannya itu sudah yang bersifat imajinatif, yang tidak biasa kamu baca pada cerita-cerita narasi pada umumnya. Atau kamu kalau cerita novel, cerpen itu beda lagi. Itu bisa jadi berdasarkan dunia nyata. Gitu. Kalau cerita fantasi memang benar-benar sudah tidak mungkin ada di dunia nyata karena bersifatnya itu khayalan. Tapi ide ceritanya itu berdasarkan dari kehidupan sehari-hari atau dunia nyata. Lalu yang keempat, tokohnya unik. Itu tadi, tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman. Maksudnya bagaimana? Kalau kamu perhatikan ada di buku paket. Di sini ada, oke saya contohkan saja. Misal contohnya, jadi mengapa bisa ada di tokohnya tersebut itu bisa ada di dua latar yang berbeda. Contohnya seperti ini, misal kamu, contohnya saya sedang membuat cerita ya. Ceritanya ada, misalkan namanya misalkan Rizky. Namanya Rizky. Nah, si Rizky ini sedang bermain sepeda. Saat dia sedang bermain sepeda, dia melihat sebuah pohon besar di pinggir jalan dan itu pohon dia itu ingin sekali menghampiri. Kayak ini kok pohon sepertinya ada yang beda ya, kok besar sekali. Akhirnya dia menghampiri pohon tersebut. Pada saat dia menghampiri, tidak sengaja dia masuk ke dalam pohon tersebut. Jadi dia itu seperti ketarik. Nah itu kan yang pada saat si Rizky itu tadi masih di kehidupan yang sekarang, lalu dia pada saat dia menghampiri pohon tersebut, dia ketarik ke dalam ruang waktu dimensi yang lain. Seperti itu. Ternyata dia itu dibawa ke misalkan ke kehidupan di zaman Belanda. Gitu. Jadi satu tokoh itu dia ada di dua latar yang berbeda, satu waktu yang berbeda, ada di zaman yang sekarang, ada pada saat dia sudah memasuki tadi pohon tersebut, dia kembali ke pada zaman masa lalu gitu, zaman ke Belanda seperti itu. Jadi dia setting waktu dan tepatnya bisa berbeda zaman, bisa ke yang sebelumnya atau dari sekarang pada saat ini bisa ke zaman yang akan datang seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tadi ya tokohnya unik memiliki kesaktian. Jadi tokohnya itu misalkan kita ambil lagi contoh ciri kita lagi tadi deh. Misalkan
pada saat dia sudah memasuki ke dalam zaman dahulu, zaman Belanda, misalnya dia ada di sebuah tengah-tengah, misalkan orang lagi pada perang, ternyata dia juga bisa ikut, misal mempunyai kekuatan, atau dia bisa bertarung, bisa terbang, gitu, bisa mengeluarkan apa kekuatan seperti itu. Jadi tokohnya itu unik, tokohnya itu bisa tokohnya juga bisa hewan ya, bisa hewan ataupun manusia. Yang tinggal kamu bagaimana kamu mengimajinasikannya aja. Seperti itu. Lalu yang kelima, bersifat fiksi. Ada fiksi, sifat cerita itu ada fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksi artinya bersifat tidak nyata, artinya imajinasi. Kalau non-fiksi artinya berdasarkan cerita yang nyata. Nah, jadi kalau sifat cerita fantasi, sifatnya apa tadi? Fiksi atau non-fiksi? Fiksi berdasarkan imajinasi atau hayalan. Kalau non-fiksi berdasarkan kisah atau yang sebenarnya terjadi, kisah berdasarkan kisah nyata. Jadi kalau cerita fantasi bersifat fiksi. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetap diberi fantasi. Oke, jadi bersifatnya fiksi ya. Lalu yang terakhir itu bahasa, penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Jadi misalkan kalau bahasa ragam yang seperti kayak kerajaan mau berperang saja, gitu. Bagaimana sih bahasanya? Seperti itu. Terus bahasanya juga variasi, karena kan juga memang imajinasi. Tidak seperti cerita misalkan pada saat kamu membaca cerpen, seperti itu. Bahasanya lebih imajinasi, lebih variasi lagi. Misalkan kekuatan Nataga sudah sudah melampaui batas. Misalkan kekuatannya apa namanya, seperti itu kan udah variasi lagi gitu. Bagaimana sih pengarang itu memberikan suatu teks bahasa yang variasi dan menarik, ekspresif, dan karena ceritanya ekspresif juga jadi lebih banyak pada saat kita membaca atau orang lain membaca cerita fantasi kamu itu sangat ekspresif sekali gitu, jadi bersemangat karena kan pasti ceritanya apalagi tentang imajinasi. Nah, biasanya kan kalau udah berdasarkan imajinasi seseorang itu ceritanya akan bagus-bagus sekali. Oke. Yang baru hadir ataupun yang sudah hadir, jangan lupa untuk absen di kolom chat ya. Jangan lupa sertakan kelasnya. Oke, sampai di sini, sampai materi pengertian dan untuk yang mengidentifikasi karakteristik unsur cerita fantasi, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Coba yang baru hadir, aktifkan videonya, gambarnya. Sesuai perintah ya, kamu kan sudah menggunakan seragam, jadi pada saat Zoom itu kalian mengaktifkan video, tidak mengunmute video. Oke. Saya ulang sedikit tadi pengertian cerita fantasi mengenai yaitu cerita yang bersifat khayalan atau ceritanya itu bersifat imajinasi. Jadi ceritanya itu tidak berdasarkan dunia nyata, itu pengertiannya. Jadi hanya sebatas khayalan saja. Nah, lalu ada keajaiban, ceritanya itu mengandung keajaiban atau cerita kemisteriusan yang tadi, misalkan yang tadi saya contohkan, anak kecil sedang naik sepeda lalu dia ketarik ke dalam sebuah pohon besar, misterius sekali kan, dan agak-agak itu juga ceritanya seperti itu. Nah, ide ceritanya itu tadi, ide cerita bisa berasal dari
kehidupan nyata, sumbernya. Kamu bisa mengambil sumbernya itu dari kehidupan nyata untuk kamu jadikan sebuah ide cerita. Latarnya itu ruang dan waktu. Ya, jadi bisa berdasarkan ada yang cerita dalam kehidupan sehari-hari ataupun tidak dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada tokohnya unik, bersifat fiksi atau bersifat imajinasi, dan bahasanya itu sinonim dengan emosi yang kuat, dengan banyaknya variasi kata, dan bahasanya itu atau ceritanya itu sangat ekspresif. Lalu poin ketiga mengenai mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Nah, maksudnya apa? Mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Jadi, cerita fantasi ini ada dua jenisnya. Yang pertama, cerita fantasi total dan irisan. Yang kedua, cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Yang pertama, cerita fantasi total dan irisan. Kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat dalam cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nataga itu total fantasi. Itu ada di dalam paket ya. Ada di dalam paket. Lalu, misalkan jadi cerita fantasi total itu, pengarang itu tidak mengambil ceritanya di dalam dunia nyata. Jadi benar-benar dia itu berdasarkan hayalannya sendiri. Seperti itu. Karena fantasi total ya. Lalu, adapun cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi, tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama dan tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi dalam dunia nyata. Nah, jadi bedanya total dengan irisan. Kalau total tadi, pengarang mengambil jenis ceritanya itu fantasi total, jadi dia itu tidak berdasarkan, dia itu mengambil ide ceritanya itu tidak berdasarkan kehidupan dunia nyata. Asli benar-benar berdasarkan imajinasinya sendiri. Lalu kalau irisan, udah. Jadi kalau irisan, dia masih menggunakan kehidupan dunia nyata, sumbernya ya bisa dari kehidupan dunia nyata ataupun dari kehidupan tidak nyata, jadi digabungkan. Jadi masih ada unsur imajinatifnya dan berdasarkan dari dunia nyata. Kalau itu irisan. Ingat aja kalau total artinya dia semuanya full ceritanya itu berdasarkan tidak dunia nyata, benar-benar pure dari imajinasi pengarang sendiri. Tapi kalau irisan, pengarang mengambil sebagian cerita idenya berdasarkan dari ide cerita dari dunia nyata. Lalu yang B, cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa atau pada satu kurun waktu yang sama. Atau fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa depan. Jadi, maksudnya begini, ada cerita fantasi sezaman, satu zaman, dan fantasi lintas waktu. Kalau sezaman, misalkan pengarang itu membuat ceritanya itu menggunakan latar satu zaman, misalkan pada saat masa kini saja. Pada saat ini saja, gitu. Jadi dia tidak mencampurkan latarnya itu dengan kejadian masa lampau atau masa yang akan datang. Paham tidak? Paham? Coba kalau paham, mampukan kepalanya. Paham? Paham ya? Jadi kalau sezaman itu, ya benar-benar pengarang itu hanya satu zaman. Misalkan tahun 2020 nih, udah. Pengarang itu hanya tahun 2020 saja menggunakan latar ceritanya. Dia tidak
memasukkan tidak memasukkan masa yang akan datang ataupun masa yang sebelumnya atau masa lampau. Kalau itu sezaman. Kalau lintas waktu atau lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang, atau futuristik. Futuristik itu masa depan, masa yang akan datang. Jadi gitu. Jadi ada dua jenis ya. Yang pertama cerita fantasi total dan irisan. Yang kedua cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Tadi saya ulangi lagi, sezaman. Jadi ceritanya itu latarnya pada satu kurun waktu yang sama. Misalkan tahun 2020, ya udah tahun 2020 saja. Langsung di katanya dicet aja. Oke, jadi kalau cerita fantasi sezaman dalam satu kurun waktu yang sama, misalkan tahun 2020 saja, ya udah tahun 2020 aja. Jadi pengarang itu enggak pakai tahun 2019 ataupun 2021 seperti itu. Misalkan kalau zaman yang sekarang ya sekarang. Kalau lintas waktu bisa kamu pakai masa kini dengan zaman prasejarah atau misalkan masa kini dengan masa lampau, masa kini dengan masa yang akan datang seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Coba deh, sekarang ini poinnya sudah sampai 3. Mumpung masih ada beberapa waktu lagi, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Jangan kalian nanti bingung kalau diem aja. Coba yang masih belum ada gambarnya tolong diaktifkan. Oke, sambil saya tinggal sebentar, kalian cari kira-kira masih ada yang belum paham. Oke, tolong suaranya, saya mau absen dulu. Saya mau absen. Nanti pada saat saya sebutkan namanya, tolong diaktifkan suaranya ya. Oke? Kelas 76. Kelas 76. Aditya Putra Pradana. Hadir, Bu. Ada orangnya? Coba Ada, tolong Bu. katakan hadir. Bilang hadir aja ya. Jangan tunjuk tangan, saya nanti nggak dengar. Hadir. Ahmad Zidan. Hadir, Bu. Ahmad Zidan. Hadir, Bu. Ajeng. Ajeng. Mana Ajeng?
Ajeng Jasmine nggak ada. Ajeng Jasmine nggak ada. Alvan ada. Alvan nggak ada ya. Arsa Tadi ini kan ini. Denny ini di mana sih volume? Volumenya di mana gini? Volumenya dari anak. Ih, Ya itu dari anak. sini dong. Arsa. Arsa nggak ada. Aura. Aura Fajariana. Nggak ada juga. Aura. Dara. Pada nggak mau absen nggak? Dara. Dimas. Elisa. Masih ada yang tidak menggunakan seragam. Peraturannya apa? Ya. Tolong diperhatikan perintahnya. Elisa, nggak ada. Farel. Hadir, Bu. Hendrayanti. Hadir Bu. Tadi Farel ada nggak? Hadir, Bu. Farel hadir. Hadir. Elisa. Dimas. Dara. Aura. Arsa. Alvan. Ajeng. Haikal. Ilyas. Hadir, Bu. Jeffrey. Kinanti. Marsa. Muhammad Farel Budiman. Jangan sampai ketinggalan saya absen. Nanti kamu hadir, tidak bilang hadir, nanti saya anggap nggak hadir. Karena saya tidak tahu kalau kamu hadir. Farel Budiman. Muhammad Alif. Hadir Bu. Alif Rasbi.
Hadir, Bu. Rizky Mukofi. Rizky Mukofi. Hadir. Hadir. Nadia Harum. Nadia Harum. Hadir. Nashwa Altafunisa. Nur Iqbal. Nur Iqbal. Ramadhani Putri. Regan. Rizal. Risma. Satrio. Hadir, Bu. Sela. Hadir, Bu. Siti Nur Hasanah. Bulan. Yuda. M. Fahri Ramadan. Hadir, Bu. Kelas 77. Aditya Putra Prasetya. Akbar Galuh. Alfansyah. Aufa. Hadir. Aurelia. Hadir. Aurelia. Bevantino. Hadir. Davila. Zaki. Hadir, Bu. Zaki mana? Hadir, Bu. Hadir. Fatur Rahim. Ada. Pelia. Hadir, Bu. Hendrayansyah nggak ada. Ica. Hadir, Bu. Khairul Azam. Hadir, Bu. Hadir. Gambarnya. Khairul Azam. Gambarnya. Kirana. Hadir, Bu. Hadir. Kirana mana? Hadir, Bu. Maula. Hadir. Miftah ada. Muhammad Alif. Hadir. Muhammad Farel Nurdiansyah. Muhammad Imam Hakim. Mama. Hadir, Bu. Bisa dibaca. Muhammad Rasya. Nanti cuma aku. Muhammad Rasya. Tukang Dek. Saya tukang Dek. Muhammad Rasya. Anastasia. Gabriela. Bu. Khairul Pasa. Rani. Hadir, Bu. Suci. Hadir. Revan. Hadir, Bu. Rizky Maulana. Hadir, Bu.
Safira, Ramadhani, Hadir, Bu. Satrio, Satrio, Shirley, Syahwa, Yasmin, Hadir, Bu. Ziko. Hadir. Hadir, Bu. Untuk materi hari ini saya akhiri. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi ke nomor WhatsApp saya saja. Silakan tanya ke wali kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa pada pukul 8.30 akan ada mapel kedua di classroom. Setelah ini akan saya berikan tugas di classroom, lalu silakan kalian kerjakan. Ya, terima kasih untuk hari ini yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ada lagi ntar 7:30. Lanjut dulu. Yang mau meninggalkan silakan. Materi sudah selesai, silakan kalian boleh keluar dari Zoom. Lalu buka classroom untuk tugasnya dan silakan 8.30 jangan lupa ada PJJ mapel kedua.